Yang nomor 2, ibu-ibu sekalian, saya punya guru. Salah satu dari guru saya yang paling guru, setara orang tua bagi saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafiz. Saya berguru kepada beliau, mudah-mudahan saya jadi murid yang diterima sama beliau. Ibu-ibu sekalian, beliau punya anak banyak, ibunya, ibu beliau, Baba Zahra, punya anak banyak. Salah satu anaknya adalah Habib Umar bin Hafid yang menjadi ulama dunia. Anaknya yang lain Habib Ali Masyhur, ibu-ibu sekalian, jadi mufti Hadramaut pada zamannya selama lebih dari 30-an tahun. Ahli fikih, ulama terkemuka. Bu, beliau punya anak banyak nih Baba Zahra, anaknya semua soleh-soleha. Semua anaknya Masya Allah semua. Ada teman saya datang ke Baba Zahra, tanya, Baba ini kan anak banyak Masya Allah semua Baba, gimana caranya Baba biar punya anak soleh-soleha? Baba sambil senyum nanya, Ci lik aulad, kamu punya anak tahu Baba? Naam Baba. Iya Baba, saya punya sekian anak gitulah, sampaikan nama teman saya. Kamu pengen anak kamu soleh? Iya Baba. Kamu pengen anak kamu solehah? Jadi orang yang senang ibadah, yang jauhin dosa? Iya Baba. Pengen anak kamu jadi ahli Quran, sholatnya bagus? Iya Baba. Pengen anak kamu jadi anak yang hatinya baik, selalu berbuat baik sama orang lain? Betul Baba. Kamu pengen anak kamu bisa bermanfaat buat umat Islam? Iya Baba. Kamu nak harus solehah. Kamu sebagai ibunya harus seperti itu. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahlan, marhaban. Ini salat asar. Tadi udah pada salat duhur semua kan? Baik. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahlan, marhaban. Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyaraf wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'adhul maqamal mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya, 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 Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil. Jadi Baba Zahra menjawab, kalau kamu pengen punya anak soleh soleha, kamu sebagai ibunya harus jadi ibu yang soleha. Kalau kamu kepengen anak kamu bisa menjaga sholatnya, kalau kamu kepengen nanti anak-anakmu jadi orang yang bisa menebarkan kebaikan kepada orang lain, bermanfaat buat orang lain, kamu harus terlebih dahulu menjadi orang yang semacam itu. Kalau kamu kepengen anak-anakmu jadi ahli Quran, cinta sama Al-Quran, kamu sebagai ibunya mesti belajar buat cinta sama Al-Quran. Bu, agak repot nih Bu nih, kalau kamu konsentrasinya kepada urusan dunia, sementara kamu berharap biar anakmu menjadi orang yang konsentrasi sama urusan akhirat. Nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Kenapa gitu? Sebab orang tua bagi anaknya itu kayak batang bagi bayangan. Batang pohon, ibu-ibu, anakmu adalah bayangannya. Mata yastaqimuddil wal audu a'waju. Kapan ada ceritanya bayangan pohon bisa lurus kalau pohonnya itu sendiri bengkok? Kalau kamu kepengen bayangan pohon tersebut lurus, maka luruskanlah pohonnya. Dengan sendirinya nanti bayangannya bakalan ikut lurus. Jelas? Anakmu adalah bayanganmu Bu. Kalau kamu kepengen anakmu menjadi anak yang soleh soleha, maka kamu yang harus terlebih dahulu begitu. Kamunya jadilah soleha, jadilah soleha. Ustazah, masalahnya bapaknya nih bukan laki-laki yang soleh Ustazah, suami saya nih bukan laki-laki yang soleh. Udah nggak apa-apa, mulai aja dari diri kamu tanpa harus nyinyir kepada suamimu. Atau Ustazah loh, kalau anak kita mau soleh, kamu harus soleh loh. Gimana kamu berharap anak kamu bisa sholatnya bener, kamu yang sholatnya nggak bener, sholat yang bener loh. Nggak perlu begitu, nggak perlu begitu.
kamu sebagai ibunya, kamu harus soleha. Ingat teori mixer. Nah, ibu-ibu udah tahu belum nih teori mixer? Udah? Belum? Ada yang tahu, ada yang belum. Ya udah, kalau gitu yang udah tahu ngajarin yang belum tahu. Saya pernah lihat teman saya, Bu, lagi bikin kue. Bikin kue banyak dalam jumlah besar. Dimasukinlah telur, dimasukin tepung, dimasukin mentega, masukin gula ke dalam wadah besar. Habis itu ibu-ibu sekalian, mixernya ditaruhin di tengah-tengahnya. Kecil aja mixernya. Dibiarin aja kayak gitu. Taruh ada tempatnya gitu, dibiarin, dimuter-muter. Saya liatin. Saya bilang, nggak diaduk aja nih. Muternya, di mixernya dimuterin gitu. Dia bilang, nggak usah Ustazah, biarin aja. Nanti juga bakalan keputer semuanya. Masa sih? Saya liatin aja tuh, Bu. Beneran, Bu. Lama kelamaan, Bu, telurnya nyamber tepung. Lama kelamaan tepungnya narik gula. Lama kelamaan mereka muter. Akhirnya semua samping-sampingnya ikut muter. Lama-lama yang jauh-jauh juga ikutan muter. Muter aja terus tuh semuanya, sampai akhirnya semuanya keaduk dengan sempurna setelah waktu yang cukup lama. Dari situ saya belajar tentang makna perubahan. Kalau kamu ingin berubah, mulailah dari dirimu sendiri. Kalau kamu tetap istiqomah berubah dalam kebaikan, liatin, nanti suamimu akan ikut berubah, anak-anakmu akan ikut berubah. Kalau kamu solehah, kamu jadi mixer yang berputar ke arah yang benar, nanti semuanya bakalan ikut berputar dengan arah yang benar bersama dengan dirimu itu. Percayalah saya. Memang gak instan, Bu. Gak kamu sekarang solehah, besokannya suami kamu atau anak-anak kamu langsung jadi solehah, gak gitu. Gak gitu. Apalagi modelannya kamu yang nyinyir mulu sama suami. Bangun subuh, astagfirullah. Kamu nih jadi imam loh dalam rumah tangga. Dia baru bangun tidur udah yang, kamu nih kalau nggak jadi imam dalam rumah tangga yang bener, neraka. Kasihan yang jadi suaminya. Ya Allah, ya Allah. Yuk belajar buat bisa jadi mixer yang bagus, insya Allah. Berputar perlahan tapi pasti. Terus istiqomah di jalan Allah. Terus mendekat dan introspeksi diri, perbaiki diri. Nggak usah tanya, kok anak saya ngomongnya kasar ya? Akan tetapi kamu perbaiki diri dengan tidak pernah berbicara kasar kepada siapapun. Itu cara paling benar memperbaiki anak-anakmu. Kamu nggak suka apa? Ustazah, saya nggak suka nih sama anak saya nih, nggak dengerin saya. Saya balik tanya, kamu apakah selama ini sudah mendengarkan dengan baik anakmu tersebut? Ustazah boro-boro dengerin, dia nggak pernah ngajak ngomong sama saya. Yaitu anakmu kenapa nggak seneng ngomong sama kamu? Karena kamu selama ini tidak cukup mendengarkan dia. Gimana dia mau ngomong, Bu? Dia baru mau ngomong cerita dikit aja kamu bilang iya mama udah tahu. Ya susah. Belajar buat jadi pendengar yang baik biar anak juga kayak begitu. Jadi ibu-ibu sekalian, tuh nomor 1 benerin niat. Kalau pengen jadi ibu yang Allah mau, yang kedua jadilah ibu yang takwa, jadilah ibu yang solehah, jadilah ibu yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jelas? Yang ketiga, ibu-ibu sekalian, perlakukan anakmu dengan penuh kasih sayang.
Penting. Ini penting. Bu, penting. Perlakukan anakmu dengan penuh kasih sayang. Tahukah kamu, bahkan kepada binatang ternak atau tunggangan saja Nabi Muhammad tidak pernah memukul mereka. Sama kuda, Nabi nggak pernah mukul kudanya, Bu, biar jalannya cepet, nggak pernah. Nabi punya unta, seneng dah dari untanya Nabi. Kalau lagi mau ngebut, Nabi biarin. Kalau lagi mau santai, Nabi biarin. Ibu-ibu sekalian, jangankan sama anak, apalagi anak sendiri, ama kuda Nabi Muhammad nggak pernah mukul. Ama unta Nabi Muhammad nggak pernah mukul, ama keledai Nabi Muhammad nggak pernah mukul. Padahal ibu-ibu sekalian, keledai itu binatang yang suaranya paling nyebelin. Ibu pernah dengar suaranya keledai? Belum pernah? Dengerin dah Bu, saya nggak bisa nyontoin. Ibu-ibu sekalian, Nabi nggak pernah mukul. Jadi sangat saya sarankan kepadamu, mulai sekarang jangan pernah terfikir buat mukul anak, jewer anak, apalagi nampar anak, nyubit anak. Jangan pernah ibu-ibu sekalian, jangan pernah. Alhamdulillah saya seumur-umur nggak pernah digituin sama orang tua saya. Dan ibu nggak usah khawatir, Ustazah kalau saya nggak pernah mukul, saya baik-baikin terus anak, ntar anak jadi manja. Ntar anak saya Ustazah nggak nurut sama saya Ustazah. Siapa bilang? Ibu lihat saya, kira-kira saya nurut nggak sama orang tua saya? Kira-kira saya bakti apa nggak sama orang tua saya? Ibu-ibu saya nggak pernah dipukul sama orang tua saya, nggak pernah, sekalipun saya nggak pernah dipukul sama orang tua saya. Jadi itu kalau kamu pikir kalau saya pukul anak saya dia bakalan nurut, kalau saya cubit anak saya dia bakalan ngerti, nggak ada Bu, nggak ada. Yang dia akan ngerti kalau kamu pukul dia, kalau kamu jewer dia adalah bahwa ibunya nggak sayang sama dia. Yang akan dia pahami saat kamu cubit dia, saat kamu pukul dia adalah pemahaman bahwa dunia ini bukanlah tempat yang aman bagi dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang anak, dunia ini gak aman. Kamu seharusnya adalah menjadi tempat yang ternyaman bagi anak-anakmu. Dekapanmu, pelukanmu seharusnya adalah menjadi selimut paling hangat saat dinginnya dunia menjadikan dia kedinginan dan menggigil. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu sebagai seorang ibu, Bu, seharusnya adalah kata-katamu, pujianmu, senyumanmu lebih adem daripada AC. Apalagi di tempat yang hangat, panas, gerah. Jangan sampai nih Bu, dia merasa bahwa dunia ini gerah, bahwa kalau dia nggak jadi jahat, kalau dia nggak jadi keras, dia nggak akan bisa diterima di dunia ini. Jangan ada pemikiran seperti itu. Kelak kekerasan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Jangan sakiti anakmu, Bu. Tidak dengan perlakuanmu, tidak pula dengan ucapanmu. Siapa bilang kamu boleh ngata-ngatain anakmu? Gak boleh, gak boleh. Apa hukumnya Ustazah? Saya ngomel-ngomelin anak, saya kata-katain anak saya dasar. Apa hukumnya Ustazah? Dosa. Hukumnya adalah dosa. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, hukumnya adalah dosa. Bu,
Anakmu bukan milikmu, anaknya miliknya anakmu, miliknya Allah. Kamu kalau anakmu diapa-apain sama orang lain, kamu terima apa enggak? Kamu enggak terima. Kamu marah sama orang yang berani ngapa-ngapain anak kamu. Saya kasih tahu, Allah marah sama orang tua yang berani ngapa-ngapain anaknya. Allah seakan berkata, anakmu bukan milikmu, anakmu adalah milik aku. Kamu berani-berani terhadap hambaku, aku akan murka padamu. Hati-hati, hati-hati. Ustazah, rezeki saya susah banget Ustazah. Coba liatin, kamu suka marah-marah gak sama anak kamu? Coba liatin. Ustazah, saya kok jadi orang nih Ustazah, kok kayak hidup saya susah mulu nih Ustazah. Hidup saya di dunia ini susah mulu Ustazah. Coba liatin cara kamu memperlakukan anak-anakmu seperti apa. Bu, kamu jangan salah. Kamu jangan mikir bahwa itu enggak ada sambungannya, itu nggak ada kaitannya, sangat berkait. Ibu-ibu sekalian, kamu sayangi anakmu, kamu berbuat baik pada anakmu, kamu cintai anakmu, kamu dekap anakmu, kamu puji anakmu, kamu hangatkan hati anakmu, Allah subhanahu wa ta'ala akan cinta padamu. Allah akan mudahkan urusanmu. Allah akan bentangkan kasih sayangnya padamu. Allah akan dekap kamu dengan dekap rahmatnya sesuai dengan perlakuanmu terhadap anak-anakmu. Maka ibu-ibu sekalian, yang baik sama anak, yang baik sama anak. Bu, kalau bukan kamu yang sayang sama anakmu, siapa lagi? Ibu-ibu sekalian, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, saya nggak pernah hamil, saya nggak pernah punya anak. Tapi Bu, ibu tahu, hal yang paling menyakitkan saya adalah ketika seorang anak diperlakukan keji oleh siapapun, apalagi jika itu adalah oleh orang tuanya sendiri. Dia hambanya Allah, dia hambanya Allah. Bagaimana mungkin ada orang yang tega untuk menyakiti dia? Dia tidak bersalah. Kullu mauludin yulad ala fitrah. Semua anak terlahir dengan membawa fitrah. Dia suci, dia lahir di atas muka bumi ini dalam keadaan suci. Jangan sampai kamu karena kesel sama bapaknya kemudian kamu sakiti hati anaknya. Saya pesan sama kamu, sungguh-sungguh saya sampaikan sama kamu, yang sayang sama anakmu, Bu, biar kamu disayang sama Allah. Jangan sakiti hati anakmu, Bu. Jangan sakiti hati anakmu. Sebab kamu adalah ibunya. Kalau bukan kamu yang paling menunjukkan kasih sayang Allah kepada anakmu, itu siapa lagi kiranya? Bukankah kamu telah melahirkannya dengan separuh hidupmu? Bukankah 9 bulan kamu pernah berada dalam satu tubuh dengannya? Hembusan nafasmu adalah kehidupannya. Makanan yang kamu makan adalah santapan dan jamuan Allah baginya. 9 bulan kamu berada dalam satu hembusan nafas. 9 bulan nyawanya bersambung dengan nyawamu. Bagaimana mungkin kamu tidak menyayanginya? Kamu tentu masih ingat saat-saat ketika kamu setengah mati melahirkannya. Kemudian saat-saat kamu pertama kali mendekap tubuh kecil itu, bukankah kamu jatuh cinta padanya? Bukankah kamu jatuh cinta padanya? Lantas siapa yang pernah memperbolehkan kamu pukul dia?
kamu jewer dia, kamu kata-katain dia. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan jahat sama anakmu. Sayangi anakmu, Bu, sayangi anakmu, biar penciptanya menyayangimu. Cintai anakmu agar penciptanya, pemiliknya mencintaimu. Pastikan anakmu berada dalam keadaan aman, nyaman, agar segala kenyamanan Allah berikan padamu. Insya jelas. Sebelum saya sampaikan masih ada 2 lagi poin. Saya ulangi lagi. Yang pertama tadi apa? Yang kedua apa? Takwa, jadilah ibu yang soleha. Yang ketiga apa tadi? Sayangi anak, perlakukan anak dengan penuh kasih. Yang keempat, pastikan nafkah yang kamu berikan dan atau suamimu berikan berasal dari nafkah yang halal. Penting. Jangan mau cari rejeki yang haram ataupun syubhat, jangan mau nguasain harta warisan keluarga, jangan mau kamu berbuat sesuatu yang diharamkan Allah untuk mendapatkan materi, kemudian materi tersebut kamu berikan untuk makan anak-anakmu, untuk pakaian anak-anakmu. Enggak, Bu, itu kayak api yang akan membakar mereka dunia sebelum kelak di akhirat nanti. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akalal haram kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Kata Nabi, semua darah daging yang terbentuk dari sesuatu yang haram, maka neraka adalah tempat kembali baginya. Jangan sampai anakmu jadi anak-anak ahli neraka hanya karena kamu memberikan padanya nafkah yang tidak halal. Sampaikan kepada suamimu, Bang, nggak apa-apa kok, dikit yang penting halal, nggak apa-apa. Jangan sampai ada di antara kita yang bilang, pokoknya sekian pengeluaran, gua nggak mau tahu lo dapatnya dari mana, biar keteng rampok juga terserah. Jangan. Sampaikan kepada suamimu, penting bagi kita buat jaga hidup kita dunia akhirat. Penting bagi kita jaga kehidupan anak-anak kita dunia akhirat. Pastikan bahwa yang masuk ke dalam diri kita adalah yang halal. Dari nafkah yang halal, dari kerja yang halal, dari uang yang halal. Insya Allah kita usahakan semaksimal mungkin. Sebab katanya Asyibli, man akalal halal ata'at jawarihu sya'am aba, wa man akalal haram asat jawarihu sya'am aba. Siapa yang masuk makanannya halal, akan taatlah anggota tubuhnya mau atau tidak mau. Dan siapa yang masuk uangnya itu haram, makanan yang masuk dalam dirinya adalah dari uang yang haram, maka akan bermaksiat dan berbuat dosalah seluruh anggota tubuhnya mau atau tidak mau. Maka ibu-ibu sekalian, kalau kamu lihat, Ustazah, ini anak saya ini udah bener loh Ustazah, padahal saya udah didiknya dengan benar, saya nggak pernah ngomong kasar sama anak saya, tapi kok ya anak saya kok bandel, kok nggak denger ucapan saya, kok dia nggak nurut sama saya, kok dia nih kerjaannya ngerjain yang nggak bener mulu nih Ustazah. Coba periksa nafkah yang masuk ke dalam dirinya. Coba periksa kerjaan suamimu, kerjaan dirimu untuk mendapatkan nafkah, apakah ia dari jalur yang halal
Ataukah masih ada yang syubhat apalagi haram masuk dalam rizkimu tersebut? Hati-hati, hati-hati. Pastikan rizkinya rizki yang halal. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang terakhir, ibu-ibu, jangan pernah nyerah urusan anaknya dalam masalah mendoakan dia. Ini pesan saya sangat berpesan padamu. Kayak apapun anak kamu, jangan pernah nyerah sama anak kamu. Jangan sampai datang waktunya, atau jangan sampai ada kamu dalam situasi di mana kamu bilang, saya udah nggak sanggup lagi deh sama dia, saya udah nggak ridho lagi sama dia, udah saya putusin, saya keluarkan dia dari kartu keluarga. Jangan pernah nyerah sama anakmu, Bu. Kayak apapun aja kesalahan dia, kayak apapun aja dosanya, kayak apapun aja tingkahnya, akhlaknya, kamu boleh marah, kamu boleh kesel, tapi kamu nggak boleh nyerah. Saya sampaikan dengan sungguh-sungguh padamu, atas nama cinta, atas nama sayang saya sama kamu. Sebab kamu adalah umat Nabi saya, Nabi Muhammad SAW. Saya ingin mendapatkan kasih sayang Nabi saya, karenanya saya menyayangimu, Bu. Saya sampaikan padamu, jangan pernah nyerah sama anak kamu. Saya minta tolong sama kamu. Semarah apapun kamu sama anakmu, jangan pernah kamu mengangkat tanganmu kemudian kamu bilang, ya Allah saya nggak ridho sama anak saya. Jangan pernah. Jangan pernah. Saya minta tolong sama kamu. Semarah apapun kamu sama anakmu, kalau kamu dalam keadaan seperti itu, saat kamu berdoa kamu bilang begini, ya Allah saya memang marah sama anak saya ya Allah, tapi saya ridho sama dia, maka ridhoilah dia ya Allah. Saya marah memang sama anak saya kesel sama anak saya ya Allah, tapi saya ridho sama anak saya ya Allah. Ampunilah saya, ampunilah anak saya ya Allah. Bimbing saya biar bisa jadi ibu yang baik buat anak saya. Bimbing anak saya ya Allah biar bisa jadi anak yang baik buat saya, ibunya. Minta sama anakmu, minta sama Allah SWT seperti itu. Kenapa? Nih dengerin. Kalau kamu nggak ridho sama anak kamu, Allah nggak akan ridho sama anak kamu. Sebab Allah bilang seperti kata Nabi Muhammad, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua, murka Allah pun terletak pada murka orang tua. Kalau kamu marah sama anakmu, kamu murka sama anakmu, kamu nggak ridho sama anakmu, Allah pun akan begitu kepada anakmu. Dan kalau anakmu sampai nggak diridhoi Allah, Bu, anakmu bakalan jadi ahli neraka, dan itu pasti akan menyedihkan hatimu. Dunia dan akhirat dia akan semakin jauh dari ridha Allah, dia akan semakin jauh dari hidayah, dia akan semakin jauh dari surga. Tapi kalau kamu tetap ridho sama anak kamu, Allah pun akan ridho sama dia. Kalau sudah Allah ridho sama dia, itu cuma soal waktu. Sekarang anakmu bandel, ntar lama-lama enggak lagi. Sekarang anakmu sholatnya belum benar, tapi kalau kamu tetap ridho sama anakmu, Allah akan ridho. Lama kelamaan Allah akan beri hidayah kepada anakmu, sehingga anakmu nanti akan menjadi anak yang soleh, akan jadi anak yang solehah. Maka seperti apapun keadaan anakmu, tetaplah ridho padanya. Ibu-ibu saudaraku sekalian, nanti kalau anakmu soleh soleha, saat kamu meninggal dunia, Bu, tiap sholat yang dia lakukan pahalanya akan ngalir ke dalam kuburmu.
Kalau kamu meninggalkan anak yang soleh-solehah, setiap sedekah yang anakmu lakukan pahalanya akan ngalir ke dalam alam kuburmu. Kalau anakmu adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang mulia, setiap kebaikan yang dia lakukan, setiap amal soleh yang mereka kerjakan akan mengalirkan pahalanya ke dalam alam kuburmu sesudah kamu mati nanti. Ibu-ibu tahu, setiap kali saya mengajar, pahala ngajar saya ngalir ke dalam kubur ibu saya. Ibu-ibu sekalian, ngalir ke dalam kubur ibu saya, yang dengannya mudah-mudahan ibu saya Allah tempatkan di tempat paling nyaman. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, yang dengannya semoga saya bisa menjadi anak yang solehah bagi ibu saya. Ibu-ibu sekalian, bukankah enak kalau kayak begitu? Karenanya Bu, jangan pernah nyerah sama anakmu, doakan anak dengan doa-doa yang baik. Doakan terus aja, doakan. Tiap habis sholat kamu doain, tiap keadaan apapun kamu doain. Kayak tadi tuh lagi qiyam, waktunya doa mustajab, doain anak-anak kamu, doain. Ibu-ibu sekalian, saya pernah ketemu perempuan sangat solehah, usianya sekarang udah lebih dari 100 tahun. Ibu-ibu sekalian, itu Bu nggak pikun, masih ingat sama semua orang, ngomongnya masih bener, di atas 100 tahun umurnya. Bu, anak-anaknya jadi orang yang Masya Allah, dia udah punya anak, punya cucu, punya cicit, nggak tahu tuh punya anaknya cicit apa enggak tuh. Pokoknya sampai banyak banget gitu keturunannya karena usianya emang udah sangat tua. Saya tanya sama beliau pesennya, kok bisa anak-anaknya Masya Allah gitu kan. Dia bilang, saya tiap malam nih Ustazah, saya nggak bisa tidur. Orang tuh kalau udah semakin tua Ustazah, tidurnya jadi semakin dikit, katanya dia nih. Kata beliau. Terus beliau bilang, jadinya saya baca Quran aja Ustazah, baca Quran banyak-banyak, abis itu saya sholat witir. Dia bilang, anak saya nih, kalau nggak saya salah ingat ya, anak saya ada 6 Ustazah. Habis setiap kali sholat witir tuh 2 rakaat, saya doain anak saya yang nomor 1. Saya bilang, ya Allah, sayangin dia, sayangin istrinya, sayangin anak-anaknya, saya sebutin nama-namanya. Saya sayangin ya Allah mantu-mantunya dia, saya sebutin nama-namanya. Sayangin ya Allah cucu-cucunya dia, saya sebutin namanya cucu-cucunya. Anak-anaknya dia maksudnya, saya sebutin semuanya Ustazah, sampai ke cucu-cucunya, sampai semuanya Ustazah, saya sebutin nama-namanya semuanya Ustazah. Dia bilang, nanti saya sholat lagi 2 rakaat, saya bilang, ya Allah, sayangi anak saya yang nomor 2 Ustazah, ya Allah, saya sebutin nama-namanya semua, nama anaknya, mantunya, sama cucunya, semuanya tuh Ustazah, bawa-bawanya. Dia bilang, saya doain, habis itu sholat lagi 2 rakaat, saya doain, saya sebutin semua nama anak saya yang nomor 3. Begitu Ustazah saya tiap malam. Ya nggak salah Bu, anaknya semuanya jadi anak yang berkah, jadi anak yang solehah. Ibu-ibu saudariku sekalian saya muliakan, kamu juga gitu. Kalau kamu kepengen anak-anak kamu soleh-solehah, kamu menjadi ibu yang Allah mau, walam akun bidu'ai rabbi syaqiyya. Katanya Nabi Allah Ayyub alaihissalam, ya Allah, aku nggak akan nyerah terhadap berdoa kepadamu ya Allah. Jangan pernah nyerah dalam mendoakan anak-anakmu. Doa terus, doain terus. Sekarang belum soleh, sekarang belum soleha, doa terus, nanti kamu akan lihat anak-anakmu soleh-soleha. Jangan pernah nyerah sama anak. Jelas? Insya Allah. Nah detil, udah itu tuh, saya udah ngomong lama, suara saya udah mau habis ya Mbak ya. Diinget-ingetin pesan saya. 1 apa tadi? 2 apa tadi? Takwa. 3 apa tadi? Sayangi anak. Yang keempat apa tadi? Rezeki yang, nah dia yang terakhir apa tadi? Doa. Ya, doa terus, doa terus. Jangan pernah nyerah dalam mendoakan anak-anakmu. Tetaplah
mencintai mereka dalam doa. Mau anaknya deket, mau anaknya jauh, mau anaknya taat, mau anaknya nggak taat, mau anaknya bener atau lagi nggak bener sekalipun, tetap didoain, tetap terus didoain, terus didoain. Insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan dapat diamalkan dalam kehidupan. Ala hadhihi